Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka. Peta Kerajaan Malaka diperkirakan berada di Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaka. Sumber sejarah yang mengatakan adanya Kerajaan Malaka antara lain 1. Sulalatus Salatin mengatakan bahwa kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Melayu di Singapura. Kemudian serangan Jawa dan Siam menyebabkan pusat pemerintahan berpindah ke Malaka. 2. Kronik Dinasti Ming mencatat Parameswara sebagai pendiri Malaka mengunjungi Kisar Tongle di Nanjing pada tahun 1405 dan meminta pengakuan atas wilayah kedaulatannya. Sebagai balasan upeti yang diberikan, Kaisar Cina menyetujui untuk memberikan perlindungan pada Malaka. Kemudian tercatat ada sampai 29 kali utusan Malaka mengunjungi Kaisar Cina. Pengaruh yang besar dari relasi ini adalah Malaka dapat terhindar dari kemungkinan adanya serangan Siam dari utara, terutama setelah Kaisar Cina mengabarkan penguasa Ayutthaya akan hubungannya dengan Malaka. Keberhasilan dalam hubungan diplomasi dengan Tiongkok memberikan manfaat akan kestabilan pemerintahan baru di Malaka. Kemudian Malaka berkembang menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dan juga menjadi salah satu pangkalan armada Ming. 3. Laporan dari kunjungan Laksmana Cheng Ho 1409 menggambarkan Islam telah mulai dianut oleh masyarakat Malaka. 4. Pararaton disebutkan terdapat nama tokoh yang mirip yaitu Brahyang Parameswara sebagai suami dari Ratu Majapahit, Ratu Suhita. Sejarah Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka didirikan oleh Parameswara antara tahun 1380 sampai 1403 Masehi. Parameswara berasal dari Sriwijaya dan merupakan putra Raja Samagi. Ia melarikan diri ke Malaka karena kerajaannya di Sumatera runtuh akibat diserang Majapahit. Pada saat Malaka didirikan, di situ terdapat penduduk asli dari suku laut yang hidup sebagai nelayan. Raja dan pengikutnya adalah rombongan pendatang yang memiliki tingkat kebudayaan yang jauh lebih tinggi. Karena itu, mereka berhasil mempengaruhi masyarakat asli. Selain menjadikan kota tersebut sebagai pusat perdagangan, rombongan pendatang yang mengajak penduduk asli menanam tanaman yang belum pernah mereka kenal sebelumnya, seperti tebu, pisang, dan rempah-rempah. Dalam perkembangannya, kemudian terjalin hubungan perdagangan yang ramai dengan daratan Sumatera. Salah satu komoditas penting yang diimpor Malaka dari Sumatera saat itu adalah beras. Berkaitan dengan asal-usul nama Malaka, bisa dirunut dari kisah berikut. Menurut sejarah Melayu yang ditulis Tun Sri Lanang pada tahun 1565, Parameswara melarikan diri dari Tumasik karena diserang oleh Siam. Dalam pelarian tersebut, ia sampai ke Muar, tetapi ia diganggu biawak yang tidak terkira banyaknya. Kemudian, ia pindah ke Burok untuk bertahan di situ, tapi gagal. Kemudian Parameswara pindah ke Sening, Ujong, hingga kemudian sampai di Sungai Bertam. Orang-orang Seletar yang mendiami kawasan tersebut meminta Parameswara menjadi raja. B. Masa kejayaan Kesultanan Malaka. Salah satu bandar ramai di kawasan timur, Malaka juga ramai dikunjungi oleh para pedagang Islam. Lambat laun, agama ini mulai menyebar di Malaka. Dalam perkembangannya, raja pertama Malaka yaitu Parameswara akhirnya masuk Islam pada tahun 1414 Masehi. Dengan masuknya raja ke dalam agama Islam, maka Islam kemudian menjadi agama resmi di kerajaan Malaka, sehingga banyak rakyatnya yang ikut masuk Islam. Selanjutnya, Malaka berkembang menjadi pusat perkembangan agama Islam di Asia Tenggara hingga mencapai puncak kejayaan di masa pemerintahan Sultan Mansur Shah 1459 sampai 1477 Masehi. Negeri-negeri yang berada di bawah taklukan Malaka banyak yang memeluk agama Islam. Malaka juga banyak memiliki tentara bayaran yang berasal dari Jawa. Selama tinggal di Malaka, para tentara ini akhirnya memeluk Islam. Secara tidak langsung, mereka telah membantu proses penyebaran Islam di tanah Jawa.
Dari Malaka, Islam kemudian tersebar hingga Jawa, Kalimantan Barat, Brunei, Sulu, dan Mindanao atau Filipina Selatan. Dalam masa kejayaannya, Malaka mempunyai kontrol atas daerah-daerah berikut. 1. Semenanjung Tanah Melayu seperti Patani, Ligor, Kelantan, dan Trengganu. 2. Daerah Kepulauan Riau. 3. Pesisir timur Sumatera bagian tengah. 4. Brunei dan Sarawak. 5. Tanjung Pura atau Kalimantan Barat. Sedangkan daerah yang diperoleh dari Majapahit secara diplomasi adalah sebagai berikut. 1. Indragiri. 2. Palembang. 3. Pulau Jemaja, Tambelan, Siantan, dan Bunguran. C. Keadaan masyarakat. Kehidupan politik. Dalam menjalankan dan menyelenggarakan politik negara, ternyata para sultan menganut paham politik hidup berdampingan secara damai atau coexistence policy yang dijalankan secara efektif. Politik ini dilakukan untuk menjaga keamanan internal dan eksternal Malaka. Dua kerajaan besar pada waktu itu yang harus diwaspadai adalah Cina dan Majapahit. Sultan-sultan yang memerintah setelah Parameswara yaitu Muhammad Iskandar Shah tetap menjalankan politik bertetangga baik. Raja-raja yang memerintahkan kerajaan Malaka antara lain 1. Iskandar Shah 1396 Masehi sampai 1414 Masehi. Pada abad ke-15 Masehi, di Majapahit terjadi perang para Grek yang mengakibatkan para Misora atau para Meswara melarikan diri bersama pengikutnya dari daerah Blambangan ke Tumasik, Singapura. Kemudian melanjutkan perjalanannya sampai ke Semenanjung Malaya dan mendirikan Kampung Malaka. Secara geografis, posisi Kampung Malaka sangat strategis, yaitu di Selat Malaka, sehingga banyak dikunjungi para pedagang dan berbagai negara terutama para pedagang Islam. Sehingga kehidupan perekonomian Kampung Malaka berkembang pesat untuk meningkatkan aktivitas perdagangan di Malaka. Maka para Misora menganut agama Islam dan merubah namanya menjadi Iskandar Shah, kemudian menjadikan Kampung Malaka menjadi kerajaan Islam. Untuk menjaga keamanan kerajaan Malaka, Iskandar Shah meminta bantuan kepada Kaisar Cina dengan menyatakan takluk kepadanya. 1405 Masehi. 2. Muhammad Iskandar Shah 1414 Masehi sampai 1424 Masehi merupakan putra dari Iskandar Shah. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan kerajaan Malaka diperluas lagi hingga mencapai seluruh semenanjung Malaya. Untuk menjadi kerajaan Malaka sebagai pengusaha tunggal jalur pelayaran dan Malaya. Untuk menjadi kerajaan Malaka sebagai penguasa tunggal jalur pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka, maka harus berhadapan dengan kerajaan Samudra Pasai yang kekuatannya lebih besar dan tidak mungkin untuk bisa dikalahkan. Maka dipilih melalui jalur politik perkawinan dengan cara menikahi putri kerajaan Samudra Pasai sehingga cita-citanya dapat tercapai. 3. Budzafat Shah 1424 Masehi sampai 1458 Masehi. Setelah berhasil menyingkirkan Muhammad Iskandar Shah, ia kemudian naik tahta dengan gelar Sultan. Budzafar Shah merupakan raja kerajaan Malaka yang pertama bergelar Sultan. Pada masa pemerintahannya terjadi serangan dari kerajaan Siam, serangan dari darat dan laut, namun dapat digagalkan, mengadakan perluasan wilayah ke daerah-daerah yang berada di sekitar kerajaan Malaka seperti Pahang, Indragiri, dan Kampar. Sultan Mansur Shah 1458 sampai 1477 Masehi. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Malaka mencapai puncak kejayaan sebagai pusat perdagangan dan pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara. Puncak kejayaan dicapai berkat Sultan Mansur Shah meneruskan politik ayahnya dengan memperluas kekuasaan wilayah baik di Semenanjung Malaya maupun di wilayah Sumatera Tengah atau kerajaan Siam berhasil ditaklukkan. Raja Siam tewas dalam pertempuran, tetapi putra mahkotanya ditawan dan dikawinkan dengan putri sultan sendiri, kemudian diangkat menjadi raja dengan gelar Ibrahim.
Kerajaan Samudra Pasai, Jambi, dan Palembang tidak serang karena menghormati Majapahit yang berkuasa pada waktu itu. Selain itu, Kerajaan Aro juga tetap sebagai kerajaan merdeka. Sultan Alauddin Shah 1477 sampai 188 Masehi merupakan putra dari Sultan Mansur Shah. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Malaka mulai mengalami kemunduran. Satu persatu wilayah kekuasaan kerajaan Malaka mulai melepaskan diri. Hal ini disebabkan oleh karena Sultan Alauddin Shah bukan merupakan raja yang cakap. Yang keenam ada Sultan Mahmud Shah 1488 sampai 1511 Masehi merupakan putra dari Sultan Alauddin Shah. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Malaka merupakan kerajaan yang sangat lemah. Wilayah kekuasaannya meliputi sebagai kecil semenanjung Malaya. Hal ini menambah suram kondisi kerajaan Malaka. Pada tahun 1511 Masehi terjadi serangan dari bangsa Portugis di bawah pimpinan Alfonso dan berhasil merebut kerajaan Malaka. Akhirnya Malaka pun jatuh ke tangan Portugis. Kehidupan sosial budaya. Pada kehidupan budaya, perkembangan seni sastra Melayu mengalami perkembangan yang pesat, seperti munculnya karya-karya sastra yang menggambarkan tokoh-tokoh kepahlawanan dari kerajaan Malaka, seperti Hikayat Hang Tuyah, Hikayat Hang Lekir, dan Hikayat Hang Jebat. Sedangkan kehidupan sosial kerajaan Malaka dipengaruhi oleh faktor letak, keadaan alam, dan lingkungan wilayahnya. Sebagai masyarakat yang hidup dari dunia maritim, hubungan sosial masyarakat sangatlah kurang dan bahkan mereka cenderung mengarah ke sifat-sifat individualisme. Kelompok masyarakat pun bermunculan seperti adanya golongan buruh dan majikan. Kehidupan ekonomi. Malaka memungut pajak penjualan, bea cukai barang-barang yang masuk dan keluar, yang banyak memasukin uang ke kas negara. Sementara itu, raja maupun pejabat-pejabat penting memperoleh upeti atau persembahan dari pedagang yang dapat menjadikan mereka sangat kaya. Suatu hal yang penting dari kerajaan Malaka adalah adanya undang-undang laut yang berisi pengaturan pelayaran dan perdagangan di wilayah kerajaan untuk mempermudah terjalinnya komunikasi antar pedagang. Maka bahasa Melayu atau Kulun dijadikan sebagai bahasa perantara. Keruntuhan Kesultanan Malaka. Malaka runtuh akibat serangan Portugis pada 24 Agustus 1511 yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Saat itu para keluarga kerajaan menyingkir ke negara lain. Raja atau sultan yang memerintah di Malaka adalah sebagai berikut. 1. Permaisura yang bergelar Muhammad Iskandar Shah tahun 1380 sampai 1424. 2. Sri Maharaja dari 1424 sampai 1444. 3. Sri Prameswara Dewa Shah dari 1444 sampai 1445. 4. Sultan Muzaffar Shah dari 1445 sampai 1459. 5. Sultan Mansur Shah dari 1409 sampai 1477. 6. Sultan Alauddin Riyayat Shah dari 1477 sampai 1488. 7. Sultan Mahmud Shah dari 1488 sampai 1551. 3. Periode pemerintahan. Setelah para Meswara masuk ke Islam,
Ia mengubah namanya menjadi Muhammad Iskandar Shah pada tahun 1400, menyebabkan cepat berkembang dan menjadi pelabuhan yang ramai. Akhir Kesultanan Malaka terjadi ketika wilayah ini direbut oleh Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511. Saat itu ia berkuasa di Malaka adalah Sultan Mahmud Shah. Usia Malaka ternyata cukup pendek, hanya 1,5 abad sebenarnya. Pada tahun 1512 Sultan Mahmud Shah yang dibantu Adipati Unus menyerang Malaka, namun gagal merebut kembali wilayah ini dari Portugis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.